dalam satu perjalanan itu Siddhartha Gautama ketemu seorang tua renta. Akhirnya Siddhartha Gautama bertanya pada kursinya, loh, kenapa orang itu? Kursinya menjawab, loh, itu lumrah, manusia pasti setelah kecil, dewasa, akhirnya tua. Nah, ini mulai bergejolak. Kenapa? Selama hidupnya Siddhartha Gautama belum pernah melihat orang setua itu. Siap, yeah. Selamat sore. Selamat sore. Sekarang kita berada di daerah Trowulan, di Pendopo Agung tepatnya. Hari ini kita akan berbincang-bincang lagi, atau bahasa Jawanya cangkruan. Kali ini saya bersama teman saya yang biasanya Mas Jainul Arifin atau Mas Arifin Soleh kalau terkenalnya. Jadi hari ini kita akan membahas, atau pokok pembahasan kali ini tentang Pikiana Mayakosa, Mas ya. Pikiana Mayakosa yang dengan esensi yang apa namanya, kalau kemarin kan dari masalah Krishna, kalau sekarang kan Buddha. Kayak gitu Mas ya. Masalah esensi Buddha. Terus masalah esensi Buddha itu gimana Mas? Cara pandang sampean atau yang bisa sampean bahas dalam video kali ini Mas. Oke. Buddha adalah hasil atau proses panjang dari seorang manusia. Ini kalau saya nggak salah dari India, ya. Siddhartha Gautama. Jadi Buddha itu sebenarnya adalah seseorang yang berproses dan mendapatkan pencerahan dan tercerahkan istilahnya. Dan sejarah sedikit dari Siddhartha Gautama sebenarnya adalah anak seorang raja, Mas. Anak seorang raja. Oke, ketika kelahirannya Siddhartha Gautama ini, ayahnya didatangi oleh seorang, kalau istilahnya mungkin Brahmana atau apa ya. Kita hanya ngomongin esensinya. Itu ayah-ayahnya mengetahui bahwa anak ini adalah calon pewaris tahta saya kan gitu. Tapi seorang yang mungkin orang yang tercerahkan atau Brahmana atau apalah sebutannya, ini mengatakan kepada sang raja ayah Siddhartha Gautama, nanti suatu saat anak sampean ini Siddhartha Gautama akan menjadi dua kemungkinan. Satu, raja yang luar biasa. Dua, seorang yang bijaksana. Jadi udah ada tanda lah dari apa namanya yang kalau zaman sekarang itu kemungkinan sosok-sosok yang berwibawa lah untuk ke arah sana. Tapi dari informasi dari seseorang yang linuwih tadi, akhirnya jiwa seorang bapak yang menginginkan anaknya itu ingin menjadi raja bukan sebagai orang yang bijaksana, maka si raja ini atau ayah Siddhartha Gautama ini menyekenario kehidupan Siddhartha Gautama biar tidak menjadi dirinya sendiri. Bukan, biar tidak ke arah orang yang bijaksana, tapi ke arah settingan ayahnya untuk menjadi raja, penerus tahtanya. Hingga suatu saat, akhirnya dalam perkembangannya, singkat cerita, Siddhartha Gautama ini
diberikan tempat khusus, kerajaan khusus. Jadi di setting sama ayahnya, Siddhartha Gautama ini tidak boleh mengalami susah, tidak boleh melihat sesuatu yang menyusahkan. Istilahnya dipingit lah. Pingit. Nggih. Hingga dinikahkan dalam usia muda dan punya anak. Si raja ini memproteksi bagi Siddhartha Gautama jangan sampai keluar dari area kerajaan tadi. Hidupnya penuh dengan kenikmatan, kemewahan, dan bahkan tidak pernah tahu isi dari kerajaan tadi. Terus dari proses kayak gitu kan otomatis ada gejolak di dalam diri Siddhartha Gautama ini tadi. Sebelum Siddhartha Gautama keluar dengan kusirnya atau pengawalnya, belum ada gejolak. Tapi ketika Siddhartha Gautama ini suatu hari dia mulai jalan-jalan dengan kusir keretanya, dengan anaknya dan istrinya ke suatu wilayah yang mungkin di daerah India. Dalam perjalanan ini Siddhartha Gautama mulai menemukan kejanggalan di kehidupan ini yang ketika di dalam kerajaannya tidak pernah menemui. Tidak pernah tahu lah. Dia tidak pernah tahu. Karena kenapa? Setting dari ayahnya, dalam kerajaan itu tidak boleh ada orang tua, tidak ada orang sakit. Semuanya penuh dengan kenikmatan dan penuh dengan kegairahan istilahnya. Jadi dalam perjalanan itu baru menemukan kegelisahan yang sangat mendalam lah. Jadi setiap melihat A, B, C kan banyak sekali macamnya kan mereka. Dalam satu perjalanan itu Siddhartha Gautama ketemu seorang tua renta. Akhirnya Siddhartha Gautama bertanya pada kursirnya, loh, kenapa orang itu? Kursirnya menjawab, loh, itu lumrah, manusia pasti setelah kecil, dewasa, akhirnya tua. Nah, ini mulai bergejolak. Kenapa? Selama sehidupnya Siddhartha Gautama belum pernah melihat orang setua itu. Loh, berarti saya juga akan tua seperti itu? Iya, semua manusia. Ini mulai. Kemudian perjalanannya dilanjutkan lagi. Ketemu lagi yang macam-macam. Di pinggir jalan ada orang sakit, Mas. Iya. Terlentang. Tanya si kusir sama kusirnya Siddhartha Gautama ini. Loh, kenapa orang itu? Loh, itu sesuatu yang lumrah bagi manusia. Orang itu sakit. Loh, apakah saya juga bisa sakit? Ya, semua manusia pasti sakit. Nah, karena selama hidupnya Siddhartha Gautama dalam perawatan khusus, pemantauan khusus dari sang ayah, Siddhartha Gautama tidak pernah melakukan sakit. Mulai saat itu Siddhartha Gautama mulai bergejolak jiwanya, Mas. Terus dari semua penemuan itu muncul terus gejolak-gejolak yang lebih dahsyat lagi lah. Hingga di akhir perjalanannya Siddhartha Gautama dengan keretanya itu menemukan istilahnya kalau di lingkungan kita ada orang dibawa keranda. Siddhartha Gautama tanya lagi sama si kusir, loh, itu kenapa itu? Itu orang yang meninggal. Dan semua manusia pasti meninggal. Apakah itu berlaku untuk saya? Tanya Siddhartha Gautama kepada kusirnya. Ya, saya juga akan mati. Loh, mulai di situ. Akhirnya keretanya, kita pulang ke kerajaan. Akhirnya Siddhartha Gautama mengajak kusirnya ke kerajaan. Mulai saat itu, tiap hari Siddhartha Gautama mulai bergejolak di dalam jiwanya. Kenapa? Selama ini saya tidak tahu. Ada orang bisa tua, sakit, bahkan meninggal. Bahkan itu bisa terjadi kepada saya. Tapi kenapa saya tidak tahu? Disitulah karena ayahnya seorang raja membuat skenario seperti itu biar anaknya tidak ke arah bijaksana tadi seperti orang yang Linuwih tadi bilang. Terus dari kejadian itu tadi Siddhartha Gautama ini mencoba untuk keluar dari kerajaan itu, Mas. Hingga pada suatu saat, hingga puncak dari kegelisahannya, gejolak jiwanya, di suatu malam akhirnya dengan penuh kebimbangan, dengan penuh
kegelisahan, akhirnya Siddhartha Gautama keluar dari kerajaan tanpa pamit ketika anak istrinya tidur. Akhirnya Siddhartha Gautama mengembara. Jadi keluar dari kerajaan. Nggih, mengembara dari satu guru ke satu guru yang lain, ke satu guru ke satu guru. Tapi ternyata apa yang menjadi gejolak jiwanya Siddhartha Gautama ini tidak terpecahkan. Tidak ada satu guru pun yang bisa Memecahkannya. menjawab apa yang jadi kegelisahan Siddhartha Gautama ini. Terus dalam perjalanan itu tadi dari mulai ketemu guru A, B, C, D sampai belum sampai menemukan itu. Terus dari situ ada untuk mengarah ke arah yang pencerahan itu tadi ya. Jadi dia menemukan sendiri tak bagaimana? Pada akhirnya Siddhartha Gautama dalam pengembaraannya dari guru satu ke guru lain, dia tidak pernah menemukan jawaban apa yang dicari selama ini. Akhirnya dia melakukan istilahnya sadhana khusus. Kalau orang Jawa namanya tirakat khusus. Jadi dia mulai ekstrim, Mas. Mulai ekstrim, dia tidak pernah makan dan minum kecuali dikasih. Awal mulanya dalam sadhana ini Siddhartha Gautama biarpun tidak ingin makan minum, kalau nggak dikasih, dia lewat perkampungan. Kalau ada orang yang mempunyai belas kasihan, dikasih. Kalau enggak, ya lewat. Cuman ini kurang efektif bagi Siddhartha Gautama. Masih kurang efektif. Jadi kalau zaman sekarang itu bahasanya apa namanya? Musafir, musafir. Kalau zaman kita musafir. Bahasa sekarang. Cuman bedanya kalau zaman dulu, orang itu kalau sudah lewat atau berkelana, pasti banyak orang yang sibuk memasakkan atau mengasih sesuatu untuk perjalanan. Tapi sekarang kan beda, Mas. Pasti sampai kelaparan kalau zaman sekarang. Iya. Soalnya kan udah beda zaman lah. Hingga akhirnya dengan jalan itu pun Siddhartha Gautama tetap tidak mendapatkan apa-apa sesuai apa yang dicari. Kemudian Siddhartha Gautama mengalihkan yang tadi dia jalan ke kampung-kampung, ke daerah-daerah yang ada penghuninya. Sekarang dia lebih ekstrim lagi. Karena dia belum mendapatkan apa yang jadi pertanyaan secara pribadi. Akhirnya dia mulai melakukan sadhana khusus atau ritual khusus. Dia nggak lagi jalan ke kampung-kampung, tapi jalan di hutan-hutan. Yang nggak mungkin ada orang yang ngasih makan di situ. Hingga mungkin berapa tahun lah, mungkin berapa tahun Siddhartha Gautama mengalami itu tadi. Hingga akhirnya otomatis secara manusia, secara fisik anamaya kosa, otomatis tinggal tulang sama kulit. Kurus lah. Tulang sama kulit istilahnya. Jadi dalam perjalanan itu dia sampai nek bahasa tirakat itu notok lah. Hingga pada suatu saat dalam perjalanan penemuan otomatis di situ. Pada akhirnya ketika mau melewati sebuah sungai kecil, dia sudah kehilangan tenaganya karena ya mungkin berapa hari atau berapa bulan dia nggak makan. Hingga untuk menyeberang sebuah sungai kecil, Siddhartha Gautama sudah tidak mampu lagi. Pada akhirnya di situ ada ranting, diambil ranting itu untuk menyangga tubuhnya yang sudah rapuh sekali. Kemudian dia diam sejenak memandangi air yang mengalir itu. Entah apa yang didapatkan dari ketika melihat air yang mengalir itu. Ternyata secara logika Siddhartha Gautama sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi karena tubuhnya sudah terlalu rapuh karena tidak makan dan minum untuk beberapa waktu yang lama. Jadi untuk energi tenaga itu udah kehabisan. Hingga pada akhirnya Siddhartha Gautama setelah melihat air yang mengalir yang bening itu akhirnya mempunyai kekuatan lebih untuk menyeberang sungai itu. Dan setelah menyeberang sungai kecil itu Siddhartha Gautama membasuh mukanya dan mengguyur seluruh tubuhnya hingga mendapatkan kesegaran kembali. Akhirnya di sebelah sungai ada pohon besar yang kemudian hari ini dinamakan pohon Bodhi, dan disitulah Siddhartha Gautama akhirnya
duduk meditasi atau duduk termenung di situ, atau bahasa kalau orang Islam namanya tafakur atau riyadhah di situ. Disitulah pada akhirnya Siddhartha Gautama mengucapkan sebuah kata, hidup atau mati, aku akan tetap di sini. Karena aku sudah mencari sesuatu itu kemana-mana tidak ketemu. Di sini, mati atau hidup, aku akan tetap di sini sampai menemukan itu. Hingga entah berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan, akhirnya Siddhartha diam di bawah pohon itu. Akhirnya menemukan jawaban. Pada suatu saat, ketika waktu itu ada beberapa pengikutnya yang mengikuti, Mas. Yang mengikuti perjalanan Siddhartha Gautama. Biarpun nggak melakukan sadhana yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama, tapi dia tetap pengikut setia, mengawal. Pada akhirnya di suatu malam pas purnama, waktu purnama, wajah Siddhartha Gautama bersinar terang. Otomatis yang mengikuti ini, wah, ada apa ini? Ada perubahan dengan Siddhartha Gautama. Jadi sudah senang lah intinya. Dan semuanya menunggu apa yang akan terjadi ketika Siddhartha Gautama bangun dari, kan matunya kan tertutup waktu meditasi itu atau waktu termenung itu. Akhirnya saat-saat yang ditunggu, akhirnya Siddhartha Gautama membuka matanya. Akhirnya semua matanya. Dan tubuhnya ini bersinar terang seperti bulan purnama. Karena malam itu pas bulan purnama. Akhirnya apa kata-kata terakhir yang diucapkan Siddhartha Gautama kepada pengikutnya? Ada makanan apa yang bisa kita masak? Ayo kita masak, ayo kita makan. Ketika mendapatkan pencerahan, kata-kata ini keluar dari mulut Siddhartha Gautama. Dan pengikutnya sebagian kan ingin mendengarkan sesuatu kata-kata apa, firman Tuhan atau kata-kata mutiara. Ternyata yang keluar dari setelah mendapat pencerahan Siddhartha Gautama, ayo makan. Nah, di sini banyak, Mas, banyak hal yang harus kita renungi dari cerita Siddhartha Gautama ini. Dan mulai saat itu Siddhartha Gautama yang tadinya kurus kering berubah setelah mendapatkan pencerahan. Cuman poin dari cerita pencerahan dari Siddhartha Gautama adalah ada makanan apa, ayo kita masak, ayo kita makan bareng-bareng. Jadi intinya kemanusiaan atau dari cerita Masnya tadi tentang Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama itu kan ujungnya makan minum lah. Nah, gitu. Itu tergantung dari mana sudut pandang kita. Sudut pandang kita tergantung dari mana, tapi itu bisa dibedah yang luas sekali, Mas. Tapi masih banyak lah untuk bisa untuk dibedah lebih. Jadi dalam video kali ini yang dibahaskan tentang esensinya Buddha itu tadi kan. Perjalanan Siddhartha Gautama. Jadi poin pokoknya dari pembahasan ini kita sudah sedikit terang lah. Sudah sedikit tahu lah bahwa manusia ini atau raga kita ini dalam dunia ini yang perlu kita cuman makan dan minum. Yang intinya sudut pandang sederhana dari proses pencerahan. Jadi Siddhartha Gautama kita sudah tercerahkan itu. Cuman disitulah intinya kan. Paling sederhana. Bukan inti tapi paling sederhana di situ. Kita tahu kebutuhan raga ini makan dan minum. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jadi cukup sangat sederhana untuk kita bisa merenungkan dari cerita perjalanan Siddhartha Gautama, bahwa manusia raga kita ini cuman sederhana, makan minum yang sehat atau dalam agama Islam halal. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu, kita sambung lagi. Jadi tetap kita sama teman-teman semua yang ada di luar, kalau ada kritik saran silahkan tulis di kolom komentar.
biar kita terus bisa memperbaiki dan berkembang dalam video ini. Cukup sekian untuk sore hari ini. Terima kasih.